Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah ala dibina binasalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas taufik dan hidayahnya dan segala nikmat yang diberikan sehingga malam ini kita bisa berjumpa dalam majelis ilmu kajian pekanan Ahad malam dalam Komunitas Majelis Berkah Mulia Indonesia. Kemudian salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, beserta para pengikutnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Seperti biasa untuk kajian pekan ini adalah kajian tematik yang malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Soleh MPD dengan tema Bukti Cinta kepada Sang Nabi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para asatizah yang hadir, pada Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Semoga apa yang nanti Ustadz sampaikan bisa kita ambil ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang beliau sampaikan adalah contoh teladan dari manusia yang mulia yang patut kita contoh dan kita amalkan apa yang beliau ajarkan sehingga kita insya Allah nanti bismillah mendapat syafaat beliau di akhirat. Kemudian sebelum mulai kita umumkan susun acaranya jam 20 sampai 20.05 udah lebih ya. Ini MC membuka acara, ini saya lakukan. Kemudian pukul 20.05 sampai 20.10 tilawah Al-Quran surat Al-Imran ayat 30 sampai 32 yang akan disampaikan oleh Mas Bapak Budi Bowo dan terjemahan oleh Bapak Saiful Anwar. Kemudian pukul 20 hingga 20.15 prakata akan disampaikan dari pengurus BM yang diwakili oleh Pak Iwan Hambali. Kemudian masukin tema utama yaitu pemaparan materi kajian pukul 20.15 hingga 21.10 akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Soleh. Kemudian 20.10 hingga 21.10 sampai 21.30 soal tanya jawab. Kira-kira seperti itu sunnah acaranya. Apakah Pak Ustadznya udah hadir? Sudah. Udah. Oh, sudah, baik. Pak. Ayo, Assalamualaikum Ustadz. Masih di kamar kecil. Oh, JNJ. Ya, kalau gitu bisa kita mulai ya untuk acara selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Budi Wibowo surat Al-Imran ayat 30-32. Moga Mas Budi. Matur nuwun, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin.
Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Bowo dan Mas Saiful Anwar. Pak Budi Bowo ini kebetulan di perjalanan nih. Beliau lagi dalam perjalanan. Fi amanillah Pak Budi. Semoga Allah lancarkan urusannya. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan pengurus BMI yang akan disampaikan oleh Pak Iwan Hambali. Tafadhol Pak Iwan, monggo silakan. Terima kasih Pak Budi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama selalu kita bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya. Selawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW, yang semoga bersama para keluarga dan sahabat dan termasuk kita, termasuk golongan orang-orang yang bersyafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang kami cintai selaku kami hormati Ustadz Syam, kemudian Ustadz Zainal Soleh, juga para ustazah, para teman-teman peserta kajian pada malam hari ini. Pada malam hari ini ada sesuatu yang lebih romantis, yaitu cinta. Kita pasti sudah tahu apa artinya cinta. Nah, kalau kita ditanya, apakah Anda mencintai Rasulullah? Tentu pasti jawabannya. Apakah Anda mencintai Allah? Tentu pasti jawabannya. Namun buktinya apa? Bisakah kita membuktikan rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Itu suatu pertanyaan besar yang kita jawab. Di antaranya salah satunya adalah apa dan mengikuti kajian seperti menuntut ini salah satu bukti cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya. Atau bahkan misalnya kita mengajak teman handai tolan saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar untuk menjadi peserta kajian di Berkah Mulia Indonesia ini, menjadi cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, untuk itulah mari kita buktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Budi di dalam surah Al-A'raf, surat Ali Imran ayat 31 tadi, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini adalah Muhammad. Artinya semua syariat yang disampaikan Rasulullah kita ikuti. Apa adanya yang disampaikan Rasulullah kita ikuti. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Maka niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Insya Allah hari ini malam ini kita bersama Ustadz Zainal Soleh MPD yang akan mengkaji cinta sejati kepada Sang Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Hambali. Menginjak acara selanjutnya. Mungkin sebelum acara dimulai, Bapak Ibu barangkali mau menyiapkan pena atau alat tulis yang lainnya untuk mencatat. Monggo dipersilahkan. Nah, ilmu harus diikat dengan tulisan.
Ya udah, Ustadz Zainal Soleh barangkali udah siap, Ustadz. Monggo kalau siap, tafadhol maskur, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Saudara-saudaraku muslim seakidah dimanapun antum berada, alhamdulillah pada malam hari ini saya diminta sama Ustadz Syam ya, untuk menyampaikan tentang bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang fakir ilmu ini ya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana atau apa bukti kita cinta kepada Rasulullah. Karena berbicara tentang cinta kepada Rasul, hampir semua kita mengakui, ya bahkan mengatakan dirinya adalah cinta kepada Rasul. Tapi cinta itu perlu bukti. Dan buktinya apa? Sebagaimana kalau kita berbicara kepada istri kita, Mi, saya itu cinta kamu, ya. Maka tentu istri kita akan berkata, apa buktinya kalau engkau cinta kepada saya? Jadi cinta itu tidak hanya sekedar pengakuan, tapi juga harus ada bukti real yang menunjukkan kalau dia itu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita berbicara tentang alamatu hubbi Rasul, tanda orang cinta kepada Rasul itu apa? Kita akan berbicara tentang fadailu hubbi Rasul. Apa sih keutamaan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ikhwan fillah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menunjukkan kita itu sempurna imannya. Saya ulangi, apabila cinta kita kepada Rasul lebih tinggi dari cinta kita kepada apapun, menunjukkan cinta kita, menunjukkan iman kita adalah iman yang sempurna. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian menjadikan saya lebih kalian cintai min waladihi dari anak kalian, kemudian juga wa walidihi dari orang tua kalian, dan dari manusia semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang orang yang cinta kepada Rasul, paling cinta, dan tidak ada yang lebih
tinggi cintanya kepada Rasul daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia semuanya. Siapakah itu? Itu telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contoh, kalau antum lihat di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang terakhir, ayat yang ke-22. Bagaimana ketika Allah berfirman, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi. Engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Itu berkasih sayang dengan siapa? Dengan orang-orang yang benci kepada Allah, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menjadi musuh Allah. Kamu tidak akan dapatkan itu. Dan siapa yang membuktikan itu? Yang membuktikan itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Contohnya siapa ikhwan fillah? Contohnya adalah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Amir ibnu Abdullah ibnul Jarrah, atau yang disebut dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sahabat Nabi SAW yang termasuk mubasyiruna bil jannah. Orang yang termasuk dikabarkan pasti masuk surga. Ya. Ini pada waktu perang Badar ikhwan fillah, ya, bukti dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dan mengalahkan cintanya kepada orang dekatnya yaitu bapaknya sendiri. Apa yang beliau lakukan? Yaitu beliau ketika perang Badar sanggup dan berani membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya berada di barisan orang kafir, orang Quraisy. Membunuh, ya, walau kan abauhum, walaupun mereka adalah bapak mereka sendiri, au abnauhum, atau anak mereka sendiri, ya. Ketika itu ikhwan fillah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Hamma sudah ingin membunuh anaknya yang bernama Abdurrahman, tapi karena sesuatu hal dalam perang itu beliau enggak jadi membunuh anaknya. Au ikhwanuhum, bahkan cinta mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya terbukti. Berani apa? Berani membunuh dalam perang itu adalah saudaranya sendiri. Siapa contohnya itu? Contohnya adalah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu ada sahabat Nabi SAW, ya, yang bernama Umar. Saya lupa depannya siapa ya. Umar ini punya saudara laki-laki. Dalam perang itu berani membunuh Ubaidillah ibnu Umar. Ya. Jadi sahabat ini namanya Mus'ab bin Umar. Ya, Mus'ab bin Umar bisa membunuh saudaranya sendiri Ubaid ibnu Umar. Kenapa ya ikhwan fillah? Karena dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada saudaranya sendiri. Au ashiratuhum, atau saudaranya mereka sendiri. Siapa contohnya? Asyirnya mereka dalam ayat ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu membunuh saudaranya beliau sendiri, keluarganya sendiri, karena kufur, ya, karena kafir. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Rasul maka menunjukkan cintanya telah sempurna. Yang kedua ikhwan fillah, kalau orang cinta benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan halawatul iman, mendapatkan manisnya iman. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Salasum man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 hal yang barang siapa ada di dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi, lebih dia cintai Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai mimma siwahuma, dari keduanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Siapa yang pernah merasakan manisnya iman? Sekali lagi para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berhasil merasakan yang namanya manisnya iman karena mereka menjadikan Rasulullah lebih mereka cintai dari siapapun. Itu ikhwan fillah di antara keutamaan orang yang cinta kepada Rasul. Saya ulangi sekali lagi. 1, dia mendapatkan iman yang sempurna. Yang kedua, mendapatkan manisnya iman. Dan yang ketiga, kalau kita cinta kepada Rasul, apa keutamaannya ikhwan fillah?
kita akan berjumpa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Apa bunyinya atau hadisnya atau bentuknya? Ada seorang sahabat radhiyallahu anhum ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasul?" Kapan terjadi hari kiamat? Kata Rasulullah bertanya balik, "Wa ma a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kamu siapkan untuk persiapan hari kiamat? Emang persiapannya apa? Kamu nanya-nanya tentang hari kiamat. Apa kata orang ini? Hubbullah wa rasulih. Yaitu saya persiapkan modal saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta wama ma'aman ahbabta ilaih. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dikumpulkan bareng bersama Rasul, akan dipertemukan kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ya orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan minimal 3 hal ini, akan berjumpa di akhirat nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya apa? Alamatu hubbir Rasul. Alamat tanda-tanda orang itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Yang pertama, ta'atuhu, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada Rasulullah, ya. Setiap apa yang diperintahkan Rasul itu dilakukan. Apa yang dilarang oleh Rasul ditinggalkan. Itulah cinta. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surah Muhammad. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Ya. Jadi cinta kepada Rasul adalah sesuatu yang wajib bagi kita, dan menunjukkan kita cinta kepada Rasul adalah kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara sebelum saya lanjutkan ya, di antara ciri orang cinta itu dikatakan, jadi saya ambil keterangan ini dari kitab namanya Hadza Habib Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Muhib, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, ya. Jadi kitab ini alhamdulillah menerangkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dari beliau hidup ya sampai beliau wafat. Kitab yang sangat bagus, ya. Kitab yang tidak terlalu tebal, paling berapa ratus halaman, tapi sempurna. Beliau menuliskan secara detail tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apanya? Dari sifat-sifat Rasul, pemalunya Rasul, beraninya Rasul, qanaahnya Rasul, isarnya Rasul, dan seterusnya. Itu disebutkan semuanya oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kalau nggak salah sudah diterjemahkan bukunya, ya, dan sangat bagus sekali isinya, ringkas sekali tapi padat sekali tentang Rasulullah. Makanya judulnya Hadza Habib, ya. Inilah ya kecintaan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang-orang yang mencintai Rasul. Baik. Apa biasanya orang cinta itu? Tandanya apa? Kasratu dzikrihi, banyak menyebut namanya. Ya. Kita cinta sama anak kita, maka kita banyak menyebut anak kita. Kita nggak ketemu sehari saja kita tanya, mana anak saya? Ya, mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa? Karena menunjukkan kita cinta kepada anak kita selalu tanya. Cinta kepada istri kita seharian nggak ada, kita tanya dia. Cuman memang kadang-kadang mungkin cinta kita hanya sebuah pengakuan, tapi nggak ada bukti. Ternyata apa? Kita jarang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut juga
kadang-kadang tidak teresap masuk di dalam hati kita. Tidak seperti kita menyebut orang tua kita, anak kita, istri kita. Itu biasanya mantul di hati kita. Tek. Tapi ketika disebut Rasul, kadang-kadang kita biasa saja. Itu tandanya apa? Mungkin cinta kita belum banyak, belum mendalam. Hanya sebatas di atas permukaan saja. Belum sampai ke dalam-dalamnya. Yang kedua, kasratus syauq. Kasratus syauq itu banyak rindu, kangen, ingin bersemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tayafashaku ila liqa'i. Banyak sekali ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti ikhwan fillah. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka lama enggak ketemu dengan Nabi mereka sering meneteskan air mata. Itu para sahabat yang memang cintanya bukan cinta KW, cintanya ori, murni, ya, khalis, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, maka mereka semua adalah orang yang sangat sedih dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan fillah, mereka adalah orang yang sangat kangen sekali ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ikhwan fillah, sebelum saya lanjutkan yang pertama tadi, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? Ya, al-buka'u inda dzikrihi syaukan wa haninan ilaihi. Yaitu menangis ketika menyebutkan namanya, ya, kangen, rindu, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ikhwan fillah. Kalau kita punya orang tuanya jauh. Ibu kita misalkan. Tiba-tiba kita diingatkan dengan besarnya jasa ibu kita. Kemudian kita menyebut nama ibu kita. Kadang-kadang sudah setahun kita nggak ketemu. Meneteslah air mata ini. Karena begitu kangen dan cinta kepada ibu kita. Nah, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW juga terbukti dengan ketika disebut nama Rasul, dia sering menangis. Kangen berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi ini ikhwan fillah, yang mungkin belum terjadi di dalam diri kita. Ketika menyebut nama Rasul juga biasa saja. Dalam salat kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa saja. Jadi memang selama ini, ya, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin tidak setebal cinta kita kepada anak kita, kepada bapak ibu kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam kekal di dalamnya. Jadi memang ikhwan fillah, kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ikhwan, ketika dia makan pakai tangan kiri, kata Rasulullah, "Kul bil yaminik," makan dengan tangan kanan. Sahabat ini mengatakan, enggak bisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau enggak akan bisa selamanya pakai tangan kanan. Ketika itulah ikhwan fillah, ya, orang ini pun enggak akan bisa selamanya memakan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa ciri orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tamassuk bi sunnatihi. Berusaha untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa jangan parsial, semuanya. Apa yang dilakukan oleh Rasul, ikuti semuanya, sunnahnya, lakukan. Ikhwan fillah, sekali lagi, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, nggak akan ada waktu kita untuk mencari-cari di luar perintah Rasul. Contoh ikhwan fillah, ada orang yang aneh, melaksanakan sholat sunnah, yang nggak tahu dalilnya dari mana. Tapi semangat sekali. Ya.
Tapi sholat sunnah yang jelas-jelas ada dalilnya. Qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, ya, sholat duha, sholat malam, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, dan sholat-sholat yang lainnya gak dikerjakan. Ya, kalau memang cinta kepada Rasulullah, at-tamassuk bi sunnatihi, ikuti sunnahnya. Terutama ini sering terjadi, kawan. Banyak orang mengaku kita cinta Rasul, cinta Rasul. Ya. Tapi sholat subuhnya nggak di masjid. Sholat subuhnya di rumah. Ini sering terjadi. Ngadain acara, ya, malam Jumat, ya, cinta Rasul. Ya. Mengadakan acara sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sampai malam jam 11, jam 12. Ya. Tapi pagi-paginya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat subuh dan salat asar dia akan masuk surga. Ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan. Maka itu hanya pengakuan, ya, pengakuan. Sebagaimana kita ngomong sama istri kita, saya cinta sama kamu. Istrinya minta tolong. Tolong dong anterin ke pasar. Ya, kita banyak alasan. Itu menunjukkan cinta kita hanya di lisan saja. Bukan, ya, sampai ke dalam hati, ya. Wal ihtidabihi, ya, ngikutin petunjuknya Rasul, ya. Sekali lagi mohon maaf ikhwan fillah, saya ingin menasihati saya dan antum sekalian. Sering sekali ikhwan fillah, banyak saudara kita atau diri kita yang berusaha mengikuti akhlak Rasul, ibadahnya Rasul, tapi di sisi lain ditinggal. Walaupun dia satu sisi mengikuti sunnah Rasul. Contoh, ya, sholatnya sudah berusaha ngikuti Rasul. Tata caranya ngikuti Rasul. Saumnya ngikutin Rasul. Tapi akhlaknya belum mengikuti Rasul. Ini juga, ya, ini juga masih kurang. Walaupun tidak dikatakan, wah ini cintanya bohong. Bisa jadi memang, ya, cintanya kepada ibadahnya, ya, mungkin dia tidak syiriknya sudah betul, tapi akhlaknya yang masih jauh. Contoh, ikhwan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada kita, menyampaikan kepada kita, tidaklah saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi. Kecuali beliau pasti senyum kepada saya. Senyum kepada saya. Akhlak ini ikhwan fillah, ya, yang masih banyak belum kita lakukan. Kita hanya senyum kepada saudara kita yang sama-sama mungkin taklim di masjid, ya. Sama yang nggak kenal, nggak pernah nanya. Bahkan mohon maaf ikhwan fillah, sama saudara kita yang memang belum mengenal sunnah, kita kadang-kadang cuek, kita kadang-kadang tidak menyapa, ya. Rasulullah SAW akhlaknya senyum. Bahkan ikhwan kalau antum kita pelajari, ya, syarahnya Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Masya Allah, begitu indahnya hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, subhanallah, menunjukkan akhlak Rasul itu sempurna sekali. Iya, kita sudah belajar tauhid kepada Allah, tidak membuat syirik, ya. Kita sudah belajar sunnah, tapi akhlak yang lain juga harus kita ikuti. Karena masuk daripada at-tamassuk bi sunnatihi, memegang teguh sunnahnya Rasulullah, salah satunya adalah, ya, adalah sunnah akhlak. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir rahimahullah berkata, di antara mengikuti sunnah Rasul adalah, ya, memegang sunnah Rasul adalah al-muhafadzah ala raghibatil fajri, ya, terus menjaga salat fajar atau salat subuh, ya, kemudian salat witir, kemudian salat rawatib, ya, sunnah rawatib. Yang ini ikhwan sering kita tinggalkan. Sering kita tinggalkan, ya. Boro-boro salat malam. Salat witir juga sering kita tinggalkan.
Maka kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya ini dijalankan semua. Sekali lagi, ikhwan fillah, saya juga bukan orang yang sudah cinta kepada Rasul, mungkin masih banyak kekurangan saya. Ya, maka apa? Ini nasihat terutama buat saya dan buat antum sekalian. Wal muhafadhu ala salatil jamaah, menjaga salat berjamaah. Ini ikhwan, kadang-kadang hanya pengakuan saja. Sampai malam, ya, dia baca sholawat, katanya cinta kepada Rasul. Ya. Ngaji sampai malam. Tapi pagi-pagi nggak sholat subuh. Dan ini terjadi fenomena Pak di masyarakat kita. Dan saya menangis kadang-kadang, ya, nggak jauh dari masjid, dari rumah saya. Ya. Ini kalau subuh sering nggak ada yang azan. Ya. Anehnya, yang sholat isya sama sholat maghrib, imamnya selalu di situ. Duhur asar di situ, tapi subuhnya nggak pernah ke masjid, ya, nggak pernah ke masjid. Maka orang yang ngaku cinta kepada Rasul, tunjukkan dari sholat subuhnya, dari sholat berjamaahnya. Apalagi warohbah fi shafil awal walladhi yalihi. Berusaha untuk duduk atau berdiri kalau sholat di shaf yang paling depan. Ikhwan fillah, mungkin antum pernah belajar fikih ya tentang shaf salat. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula atau sufufil awal. Sungguhnya Allah dan Rasulnya memberikan salawat kepada orang yang salat di shaf yang pertama. Shaf yang pertama. Ya. Ini kadang-kadang kita carinya yang kedua aja lah. Ya. Di depan kayaknya sumpah. Nah, ikhwan, ya, berarti belum menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah. Para sahabat itu untuk mendapatkan shaf pertama sampai rebutan. Ya, seandainya mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan lastahamu, ya, dengan mengundi, mereka pasti mengundinya. Apalagi ikhwan, wa nafilatud duha, salat duha. Aduh, ya, sekali lagi ikhwan fillah. Kita kalau mencukupkan diri kita dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah dari sholat-sholat sunnah ini ataupun wajib ini, kita sudah capek Pak. Maksudnya capek, ya, sudah sangat banyak, ya, perintah Nabi ini yang banyak sekali. Makanya aneh ada orang, ya, nyari ibadah-ibadah yang nggak ada contohnya dari Nabi. Ya, yang dari Nabi aja kalau mau dilakukan, ada sebuah kitab juga namanya, saya lupa, ya, yang intinya adalah, ya, amalan Rasul, ya, sehari semalam. Ya, judulnya apa yang pasnya, ya? Amalan Rasul sehari semalam. Subhanallah Pak, amalan itu kalau kita lakukan semuanya, ya, kita akan capek. Kenapa? Karena banyak sekali dan ternyata, ya, itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan luar biasanya semua sahabat bisa melakukan itu. Ya. Wassalatu ba'dal wudu, salat setelah wudu, wa tarkus salat fil awqatil manhi, dan meninggalkan salat-salat yang dilarang. Ya. Lanjut ikhwan fillah. Di antaranya, ya, termasuk orang cinta kepada Rasulullah itu banyak. Tolabul halal fit ta'am wasyarab wal libas wan nikah. Cari makanan yang halal, ya. Minuman yang halal, pakaian, ya, itu semua adalah sunnah Rasul. Itu menunjukkan kita cinta kepada Rasul. Apalagi Pak yang belum kita lakukan? Hubbul masakin, cinta kepada orang miskin. Ya. Aduh, seringkali ikhwan fillah kita lihat orang miskin hanya sebelah mata. Ya. Bahkan kita sering nyalahkan mereka. Ya, kenapa miskin? Sudah miskin nggak mau sholat. Ikhwan billah. Apakah ketika kita mencela mereka menyelesaikan masalah? Tidak. Ya. Kita cintai mereka. Sebagaimana Rasulullah mencintai orang-orang miskin. Wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, lanjut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diambil atau disampaikan oleh Rasulullah, ya, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Nah, lanjut ikhwan fillah. Yang pertama taat kepada Rasul, ya. Yang kedua
mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang cinta kepada Rasulullah yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Semuanya. Wal qaul wal amal, ucapan, amal, ya, semua agamanya tanpa terkecuali. Dan ingat, Allah menjamin kalau kita taat kepada Rasul, ngikutin Rasul, Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Rasul agar kalian itu mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah. Dan tadi Pak, ayat tadi disampaikan di awal, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan mutaba'ah, ya. Mutaba'ah. Apa bentuk mutaba'ah hanya kepada Rasul? Alla yabtati al-muslim bid'atan. Jangan melakukan perbuatan yang bid'ah. Jangan melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul. Kita tahu sebuah perkara bid'ah atau tidak dari mana, Bapak-bapak sekalian? Dari ilmu yang kita pelajari. Makanya, ya, saya sangat takjub kepada antum sekalian. Ya. Ada di antara antum kayaknya sudah ada yang sudah sepuh, ya. 50 ke atas, mohon maaf kelihatan dari jenggotnya yang sudah mulai memutih, ya, rambutnya sudah mulai memutih, ya. Tapi ternyata tidak menyurutkan semangat antum untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Salah satunya ini belajar. Ya. Kenapa ikhwan? Karena kita tidak bisa mengamalkan agama ini kecuali dengan belajar, kecuali dengan belajar. Kalau sudah belajar, lakukan ilmunya, amalkan ilmunya, ya. Dan tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Orang semua ustadz juga walaupun sudah jadi ustadz masih belajar, apalagi kita yang belum jadi ustadz, ya. Nah, di antaranya mengikuti Rasul Allah ya'mal bibid'ah, jangan melakukan bid'ah, ya, sebagaimana, ya, yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Kenapa? Karena memang di akhir zaman ini Nabi sudah berkata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, mim ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa yakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini terkenal hadisnya. Ya. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Ya. Sekarang aneh, ya, yang dipegang nggak tahu sunnahnya syekh siapa. Nggak tahu ustadznya siapa, ya. Bukan sunnahnya Rasul, ya. Tapi apa? Tapi anjurannya orang. Kadang-kadang juntrungannya dari mana? Nggak tahu ini sanadnya dari mana. Asal diamalin saja, ya. Ini kan aneh, ya. Yang jelas-jelas perintah Rasul, ya, tidak dilakukan. Kenapa? Kata Nabi, akan ada di akhir zaman atau di zaman itu, ya, orang itu akan meninggalkan sunnahnya. Ini termasuknya, ya. Pegang teguhlah sunnahku, adu 'alaiha binawajid, gigit dengan gerahammu. Kenapa? Ya, karena memang pegang sunnah di akhir zaman itu berat, ya. Salat berjamaah rajin, dikatain sama orang, Pak, rajin banget sholat berjamaah, ya. Belum tentu masuk surga juga, ngapain rajin-rajin amat, ya. Nah, susah Pak, ya. Mohon maaf, jenggotnya panjang, ngikutin sunnah Rasul, ya, dikatain, duh, persis banget embek, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Itu memang sunnah, ya, yang di akhir zaman ini agak susah untuk dipegang, ya, seperti memegang bara api, ya. Nah, lanjut ikhwan fillah. Terutama dalam amalan-amalan yang ibadah, ya, seperti sholat. Alhamdulillah Syekh Albani rahimahullah ta'ala menulis sifat sholat Nabi SAW. Itu menjadi rujukan buat kita bagaimana cara meniru sholatnya Rasulullah SAW. Menemukan juga ulama-ulama yang lain, yang itu semua sebagai bentuk kita berusaha mengikuti Rasul, wudunya Rasulullah SAW dan seterusnya. Baik, ada kisah dari para sahabat
menunjukkan betapa mereka itu mengikuti nabinya luar biasa. Ya. Satu, ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu ikhwan fillah pernah ya diriwayatkan dalam beberapa kitab fikih kalau sholat id selalu melewati jalan yang dilalui Rasul ketika beliau masih hidup. Lewatnya mana? Ya, berangkatnya, pulangnya dari mana? Diikutin sama Rasul. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab ini, Rasulullah pernah ngikat ontanya di sesuatu, ya, di pohon, maka Ibnu Umar juga mengikatkan ontanya di pohon itu. Saking itibanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang dilakukan Umar bin Khattab juga luar biasa sama. Beliau berkata, "Ana a'malu kama ra'aitu Rasulullah yaf'al." Saya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal, Umar itu mencium Hajar Aswad. Ketika itu beliau berkata, ya, "A'lamu annaka Hajar, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu adalah sebuah batu." Ya. Laula seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maqabbaltuka abada. Saya enggak akan menciummu juga. Saya menciummu karena kamu adalah dicium sama Rasul. Kamu itu tidak bisa memberikan madhara dan tidak bisa memberikan bahaya. Maka apa? Saya melakukan ini ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ikhwan fillah. Ya, itu diantara yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, memberikan contoh kepada kita semua. Ya. Baik, perkataan Ubay bin Ka'ab berkenaan dengan sunnah ini. Inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min istihadin fi khilafin sabilin wa sunnatin. Ya. Sunnah yang sedikit itu lebih baik, ya, daripada yang enggak sunnah tapi banyak. Itu maksudnya. Ya. Jadi sunnah yang dilakukan sedikit itu lebih mulia daripada enggak sunnah tapi dilakukan banyak-banyak. Ya. Dan ini terjadi, ikhwan, ya, banyak orang ibadah, ya, sholawatan, ya, kemudian juga ibadah yang lain, bahkan sholat sunnah itu sekarang makin kesini makin bervariasi, ya, ada namanya sholat baul, sholat wudhu, sholat kencing, ya, ada juga namanya sholat Lailatul Qadar, ya, ada sholat yang lain yang aneh-aneh baru dengar. Pada di zaman Nabi SAW tidak ada. Ya. Baik, lanjut. Yang ketiga, satu taat, dua mengikuti Nabi. Yang ketiga, memuliakan Nabi SAW. Ya. Memuliakan Nabi SAW, bagaimana bentuknya, ikhwan fillah? Kalau di zaman Rasulullah SAW memuliakan Nabi itu, ya, dengan cara satu. Para sahabat itu kalau ketemu dengan Rasul enggak menatap matanya Rasul, kecuali Rasulullah memintanya. Ya. Sama, Pak. Istri yang baik itu adalah istri yang kalau suaminya ngomong enggak ditatap matanya. Ya. Cuman ada enggak yang kayak gitu ya? Istri antum ada yang seperti itu? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah. Kadang sebagian ada yang galakan istrinya, Pak, ya, daripada suaminya, ya. Ini Rasulullah ketika ngomong nggak pernah ditatap matanya sama sahabat, tunduk. Ya. Yang kedua, kalau Rasulullah ngomong itu para sahabat diam, ya. Nggak nggak disela. Tuh adab kepada Rasulullah. Ketika masih hidup juga para sahabat itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang yang beriman, kamu jangan mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat lakukan itu. Ya, enggak ada yang mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ya. Apalagi ikhwan fillah, ya. Yang termasuk dari ta'zim, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, ya. Di antaranya adalah, di antara taukir itu, ya, adalah memuliakan, ya,
bekas-bekasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bekas-bekas itu gini, ikhwan fillah. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, saya cari dulu karena ini pakai PDF kadang-kadang lari-lari ya. Sebentar. Contoh di sini. Min annahu kanat li abi mahdzurah kisah fi muqaddam ra'sihi. Subhanallah. Ada seorang namanya Abu Mahdurah. Beliau itu kepala depannya, ikhwan, ya. Itu rambutnya enggak dipanjang, enggak dipotong atau agak panjang, ya. Bahkan tidak diikat, ya. Ketika ditanya, kenapa enggak dipotong saja, ya. Apa kata Abu Mahdurah? Beliau berkata, saya enggak akan potong rambut ini karena saya rambut ini pernah dipegang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sama ikhwan fillah, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an, kanat lahu qalansuah, pernah punya peci. Pernah punya peci. Fiha sya'arat min sya'ri Rasulillah. Di pecinya itu ada rambut dari rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pas lagi perang, pecinya jatuh. Maka ketika jatuh itu, ya, Khalid bin Walid berusaha keras untuk mengamankan, mengambil qalansuah itu, ya, pecinya itu, sampai kadang-kadang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ketika itu beliau ditanya sama para sahabatnya, kenapa? Ya, kamu nggak buang aja pecinya, atau pecinya cuekin aja, nanti nyawa kamu yang jadi taruhannya. Apa kata Khalid bin Walid? Beliau mengatakan, ya, karena di qalansuah saya ada rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu ikhwan, ya, para sahabat menghormati bekas-bekasnya Rasulullah. Ya. Tapi ini memang tidak boleh dikiaskan dengan selain Nabi. Ya. Rasul itu kalau meludah nggak pernah jatuh ke tanah. Kenapa? Karena ludahnya Rasulullah SAW jatuh ke tangan para sahabat, kemudian digunakan untuk barakah, diusapkan ke seluruh anggota badan. Itu, ya, menghormati bekas-bekas Rasul, dan itu nggak apa-apa, dan itu boleh dan dibolehkan oleh Nabi. Tapi kalau yang lain nggak boleh. Kenapa? Karena sampai hari ini, ya, tidak ada riwayat ada orang yang minta berkah dengan ludahnya Abu Bakar, dengan Umar dan seterusnya. Itu termasuk kekhususan Rasulullah SAW. Bekas wudunya Rasulullah buat rebutan para sahabat. Ya, ini maksudnya bagian daripada ta'zim, memuliakan bekas-bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk ikhwan fillah memuliakan kota Nabi, yaitu kota Madinah. Ya. Sampai Rasulullah bersabda, man ahdasa fiha, ya, barang siapa, ya, yang membuat sesuatu yang merusak Madinah atau sesuatu yang baru di Madinah, ya, atau melindungi orang yang membuat kerusakan itu, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain, maka baginya laknat Allah, manusia semuanya, ya, malaikat, manusia semuanya. Ya, jadi memuliakan Madinah. Maka kita juga harus cinta Madinah sebagaimana kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lanjut ikhwan fillah. Ya. Di antara cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ikhwan fillah, ya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan adalah sepupunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu, ya, apa yang terjadi sama beliau? Ya, kalau ketemu dengan sahabat mulia walaupun umurnya lebih tua, sahabat yang tua ini, senior ini, ya, kata kalau Ibnu Abbas sedang naik onta, ya, ontanya dipegangin. Kemudian apa? Dibantu turun dari ontanya ini. Ini yang maksud daripada ta'zim, memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilakukan oleh para sahabat senior. Apalagi kita yang memang nggak kenal dengan mereka. Nah,
Bahkan ya, ada seorang sahabat namanya Zaid ibnu Thabit al-Ansari radhiyallahu an. Ya. Qad qabbala yada Ibni Abbas. Ya, Zaid ibnu Thabit al-Ansari, beliau ketika ketemu dengan Ibnu Abbas dicium tangannya. Ya. Wa qala hakaza amarona, demikianlah kami diperintahkan an naf'ala bi ahli baiti nabiyina, untuk memuliakan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman sekarang banyak orang, Pak, yang ngaku ahlu baitnya Rasul. Apakah nasabnya benar atau salah? Ya wallahu alam. Yang nggak benar itu kalau salah. Ya. Pokoknya kalau mukanya yang penting ada tampang Arabnya, ya. Kemudian habis itu ngaku, ini saya nih adalah ahlu baitnya Rasul. Maka apa? Habis itu suruh orang untuk cium tangannya. Ini ya, apakah benar atau tidak? Ya wallahu alam. Tapi kalau memang benar itu adalah ahlu baitnya Rasul, itulah yang dilakukan oleh Zaid ibnu Thabit al-Ansari kepada siapa? Kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mencintai ya keluarganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Bentar Pak, pelan-pelan. Kadang-kadang kalau di ini lompat ya. Lanjut ikhwan fillah. Termasuk ya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi merintahkan kita, Allahumma inni uhibbuhum. Ada bekas budaknya Rasul yang dibebaskan namanya Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah. Anaknya namanya Usamah. Dan dua-duanya, baik Usamah ataupun Zaid, adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Termasuk adalah Hasan dan Husain. Rasulullah pernah berkata, ya, Allahumma inni uhibbuhum, ya Allah, saya cinta kepada mereka. Fa'ihibbahuma, maka cintailah keduanya. Ya, jadi kita disuruh cinta kepada Zaid, disuruh cinta kepada Usamah, dan cinta kepada Hasan dan Husain. Kenapa? Karena itulah menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk Rasulullah. Ya. Ummu Salamah pernah berkata, wa qaulu Sallallahu Alaihi Wasallam li Ummi Salamah. Beliau pernah berkata kepada Ummu Salamah, ya, tentang Aisyah, la tu'dzini fi Aisyah. Jangan kamu sakiti saya, ya, dengan Aisyah. Jadi kalau engkau menyakiti Aisyah, maka berarti engkau menyakiti saya. Dan betapa indahnya ada orang namanya Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz. Ini seorang khalifah, ya. Termasuk keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sezaman dengan Hasan dan Husain, ya. Beliau itu khalifah. Abdul Aziz, ya. Beliau pernah berkata kepada Hasan dan Husain. Apa kata beliau? Idza kanat laka hajah, wahai Hasan dan Husain, kalau kamu punya kebutuhan, ya, fa'arsil ilayya. Tolong, ya, utus orang untuk saya datang kepada engkau. Ya, untuk saya datang kepada engkau. Fa ini astahyi minallah, ya. Saya malu, kata Abdul Aziz. Ya, beliau berkata, sesungguhnya saya malu, ya, kepada Allah kalau Allah melihatmu ala babi, ya, engkau melihat Allah melihatmu di depan pintu rumah saya. Khalifah yawan fillah ngomong kepada Hasan dan Husain, ya, untuk apa? Silakan kalau ada perlu saya aja yang datang ke rumahmu, saya aja yang datang ke kamu nggak usah datang ke saya. Kenapa? Saya malu kalau Allah melihat engkau berada di depan pintu rumah saya. Inilah yawan fillah di antara asar para sahabat bagaimana mereka menghormati keluarga Rasulullah SAW. Termasuk ikhwan fillah adalah sahabat Rasul. Ya. Kalau cinta kepada Rasul maka cintailah sahabatnya. Mohon maaf, jangan seperti orang Syiah yang dia mencintai keluarga Nabi, sahabat Nabi yang beberapa saja, sedangkan yang lain gak dicintai sama beliau. Ya. Bahkan sahabat agung mulia Umar, Abu Bakar itu dibenci sama orang Syiah. Ini kan aneh. Ya. Kalau ngaku cinta kepada Rasul, cintai juga dong teman-temannya.
Maka kan gini Pak, kalau orang tua kita sudah meninggal, ya di antara silaturahmi atau kebaikan kita, termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya, kita sambung silaturahmi kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat bapak ibu kita, temannya, saudaranya. Ya. Ini aneh, ya. Sahabat Nabi yang paling dekat Abu Bakar, Umar, ya, mengaku cinta kepada Nabi, tapi Abu Bakar dan Umar dibenci. Bahkan mengatakan dua orang ini adalah berhalanya Quraisy. Ya. Sampai Nabi berkata, jangan pernah mencela sahabatku. La tasubbu ashabi falau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ya, ma balagha muddi ahadihim, niscaya kalian enggak akan sampai derajatnya kepada 1 mud amalannya para sahabat. Wala nisfahu, bahkan setengahnya juga tidak. Ya. Ikhwan, sahabat Nabi SAW itu manusia mulia di hadapan Rasulullah SAW. Antum pernah lihat gunung Uhud, umroh, haji, pasti lihat, itu gunung gede sekali. Kalau di kilo nggak tahu berapa juta ton. Ya, kata Nabi SAW, seandainya ada orang yang berinfak 1 gunung Uhud, ya, dalam bentuk emas, nggak akan bisa menyamai, ya, 1 mudnya sahabat, bahkan setengah mudnya juga tidak. Ya. Nah, gitu ya Ikhwan, ya. Semoga ya kita cinta kepada Rasul, cinta juga kepada para sahabat. Bahkan hadis yang pertama tadi disampaikan ya, kata Anas bin Malik, mulai hari ini kita cinta kepada Rasul, cinta kepada para sahabat, karena dengan cintanya kita kepada Rasul, kepada sahabat, kita akan bertemu dengan mereka, dipertemukan dengan sahabat-sahabat Rasul, dipertemukan dengan orang yang kita cintai, ya. Dan ini ikhwan, mohon maaf banget, kesalahan terjadi kepada diri kita. Kita sudah mulai belajar ngaji, kita sudah mulai taklim, tapi kadang-kadang kita cuek sama anak-anak kita. Anak-anak kita itu primadonanya, mohon maaf, bukan Rasulullah, bukan sahabat. Mereka terjangkit virus, ya, media sosial. Saya setiap hari ngajarin anak SMP, Pak. Ya. Ini anak SMP itu, ikhwan, ya. Mereka terkena penyakit yang namanya cinta kepada artis-artis Korea. Bahkan ketika ditanya, siapa idola kalian? Suruh jawab pakai kertas. Semua mahasiswa, ya, ada sekitar 100 orang. Yang idolanya Rasulullah cuman sekitar 5 orang saja. Yang lainnya ada artis Korea, artis Jepang, artis ini. Ya. Jadi maksud saya gini, Ikhwan, kita bangun cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada sahabat, jangan ditinggalkan orang-orang dekat kita. Termasuk mungkin anak antum, anak kita, ya, cucu antum, cucu kita semua. Itu penyakitnya, Ikhwan, luar biasa. Ya, mengerikan. Kenapa? Karena ini sudah menjakiti ke generasi kita semuanya. Ya, apalagi yang sekolahnya di umum, di negeri, yang di pesantren, alhamdulillah. Semoga ya terhindar dari itu. Yang terakhir, ikhwan fillah, kita singkat saja. Termasuk tanda orang cinta kepada Rasul adalah rajin bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, ya, wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan termasuk orang pelit, termasuk orang yang rugi. Raghima anfu imri'in dzukirtu indahu, disebutkan nama saya, falam yusolli alayya, tidak bersolawat kepada saya. Minimal kalau disebutkan nama Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, baik. Ikhwan fillah, perlu diketahui, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin di beberapa asar ada, beberapa riwayat banyak, ya. Tapi sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas murni diajarkan oleh Rasulullah adalah sholawat Ibrahimiyah.
ya, yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling jelas-jelas sahihnya. Ya. Kalau yang lain ikhwan fillah, ya, apalagi yang zaman sekarang banyak yang muhdasat, yang ciptaan baru, yang memang bikinan orang, ya. Syair-syair jadi sholawat. Bahkan ya mereka itu menganggap ini adalah apa ya Wan? Ini adalah ibadah. Ya. Padahal apa? Padahal ini cuma syair-syair biasa. Akhirnya apa? Sholawatnya sambil joget. Mungkin antum pernah lihat ya di YouTube. Sholawat sekarang itu aneh-aneh Pak. Ya. Ada yang sholawatnya sambil joget. Bahkan mirip seperti organ tunggal. Pakai nyawer segala. Subhanallah. Ya. Ini mengerikan ya di akhir zaman di mana ya banyak kebid'ahan yang muncul di mana-mana. Baik. Lanjut ikhwan fillah. Kapan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, qabla du'a wa ba'dahu. Dianjurkan kita banyak bersalawat ketika apa? Ketika kita mau berdoa dan setelah berdoa. Ya, mau berdoa setelah doa. Ya, kata Nabi, ad-du'au bainas sholataini alayya la yurad. Doa di antara dua sholawat tidak tertolak. Jadi antum mau doa apa? Sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim sampai terakhir. Habis itu antum sebut doanya, habis itu sholawat lagi. Kata Nabi SAW, doa di antara dua sholawat la yurad, tidak akan tertolak. Nah, lanjut. Yang pertama, banyakin sholawat ketika mau berdoa dan setelah berdoa. Bismillah. Yang kedua, yaumul jum'ah walayaliha. Malam Jumat dan hari Jumat. Banyakin sholawat. Ya. Kenapa? Anak Nabi SAW amara bil iktsar. Nabi memerintahkan kita banyak bersolawat di hari Jumat atau malam Jumat. Ya, ini yang disalahartikan. Dari Jawa Timur, Pak, sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Barat, ya. Pernah dulu di Jawa Timur juga setahun, ya. Jawa Tengah memang kampung saya, ya. Jawa Barat sekarang tinggalnya saya, ya. Itu banyak malam Jumat sholawatan, ya. Yang anehnya lagi, sholawatan yang nggak jelas, nggak tahu dari mana, ya. Sholawatnya habis isya, ya. Isyanya nggak di masjid, tapi pas sholawat dia ke masjid, ya. Ini ada. Ya ini aneh-aneh aja ya. Baik ya, jadi banyakin sholawat di hari Jumat, malam Jumat ya sholawat yang tadi ya, sholawat yang tadi ya. Kemudian yang kedua, inda sima'i dzikrihi, ketika disebutkan namanya. Yang ketiga, ketika disebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan sebutan namanya ya. Kemudian apa lagi? Inda dukhulil masjid, ya, ketika masuk masjid dengan mengucapkan bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Baca sholawat ketika masuk masjid, demikian juga ketika keluar masjid. Nah, wa ba'da takbiratus tsaniyah. Lanjut apa lagi kapan sholawatnya? Ketika setelah takbir, ya, takbirah saniyah min sholatil janais, ya. Takbir yang kedua setelah sholat jenazah. Takbir yang pertama kan Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita baca sholawat ketika nyolatin jenazah. Nah, baik, yang terakhir ini kayaknya ya. Sighatus shalah ala nabi, ya. Apa sighatus shalah ala nabi, ya? Bentuk sholawat kepada Nabi SAW itu katsirah, banyak. Ba'duha sebagian yang marfu, ya, marfu kepada Nabi SAW. Wa ba'duha ma'thur anis salaf, sebagiannya lagi diriwayatkan oleh sebagian salaf. Wa ba'duha muhdas wa mubtadi, ya, mubda, ya, sebagiannya lagi adalah muhdas, ya, adalah bikinan baru, ya. Oleh karena itu beliau berkata, fa inna naktafi, oleh karena itu kita mencukupkan bidzikri a'las shalah, dengan sholawat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang sudah tidak bisa diragukan lagi kesahihannya, yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah tadi, ya.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Ya. Wallahu alam bishawab. Ikhwan fillah, itu inti ya kurang lebih dari pembahasan kita malam hari ini, yaitu tentang ya bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan yang seperti itu. Semoga menambah ilmu buat saya dan antum semua ya. Oh iya ya, tadi itu Afan ya belum kenalan. Mungkin antum baru pertama lihat saya dan saya baru lihat antum. Alhamdulillah. Terima kasih diberikan waktu untuk Sudah banyak kenal, Ustaz. Hah? Pak Yudi kenal. Oh, Pak Yudi. Sebagian mungkin ya ada yang belum ya. Ya, nama saya Zainal. Biasanya orang menyebutnya Zainal Soleh ya. Padahal nama lengkap saya Zainal Abidin Soleh ya. Jadi Zainal Abidin itu banyak. Yang soleh hanya saya saja. Maksudnya yang ada solehnya namanya hanya saya saja ya. Nah, maka biasanya disingkat Zainal Soleh ya. Saya temannya ya Ustadz Syam ya, biasa ke Al-Ikhlas ini dan keseharian biasa ngajar ya. Ya biasa ngajar di masjid, ngajar di sekolah ya. Tadi juga habis maghrib di Rawalumbu kesini, makanya tadi agak telat ya. Mohon maaf. Dan ini makanya sampai di situ aja ya. Kayaknya sudah agak capek. Tapi kalau ada yang mau disampaikan atau nggak usah ya Ustadz ya? Nggak usah ada pertanyaan Ustadz ya? Ada, Ustaz. Oh ada. Ngantri. Ustaz. Silakan. Kalau bisa jawab, saya jawab ya sesuai dengan ilmu saya ya, sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau saya nggak bisa jawab ya saya nggak jawab. Silakan. Nah. Baik Ustaz, terima kasih pemaparannya malam ini, Masya Allah. Ada beberapa poin penting yang perlu dicatat. Memang pertama keutamaan cinta pada Rasulullah yaitu sempurna imannya, kemudian mendapatkan manisnya iman. Kemudian disambung lagi dengan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Pertama mentaati Rasulullah yaitu dengan mengerjakan larangan, meninggalkan larangannya dan mengerjakan apa yang beliau perintahkan yang sesunah ya. Kemudian yang kedua mengikuti Rasulullah dalam segala hal, ucapan, amalan dan sebagainya. Kemudian poin ketiga memuliakannya. Kemudian yang terakhir adalah rajin bersolawat dengan segala detail pemaparannya tadi. Nah ini sekarang alhamdulillah menginjak pertanyaan Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Bambang Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana membuat Islam dapat mencontoh Rasul secara keseluruhan karena di masyarakat banyak yang mencontoh hanya malam Jumat, sunnah Rasul, dan mempunyai istri lebih dari satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz. Monggo Ustadz. Berat pertanyaannya ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang sunnah Rasul ini, ikhwan, harus kita galakan. Harus kita viralkan, ya. Harus kita sampaikan kepada umat sehingga umat itu enggak cuma tahu yang namanya sunnah Rasul itu ya pas malam Jumat, ya. Bahkan kalau ngomong sunnah Rasul memang identiknya malam Jumat. Ya, berhubungan suami istri itu maksudnya ya. Padahal ikhwan fillah, hadis yang mengatakan itu ya, sunnah malam Jumat atau ketika mendatangi istri di malam Jumat itu ya, itu hadisnya masih dipertanyakan para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya, ada yang mengatakan itu hanya ijtihad ulama ya. Dan kalau kita melihat sabda Rasul itu justru Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah ya. Ketika engkau mendatangi istri kamu, ya menunaikan syahwatmu itu sedekah. Jadi kalau menurut sabda Rasul ini, ya harusnya sedekah itu enggak cuma malam Jumat, ya. Kapan saja dan itu nilainya sedekah, ya enggak pun cuman malam Jumat, ya. Yang kedua itu tadi, ya, ini termasuk sunnah Rasul punya istri lebih dari satu, ya. Nah, ini ikhwan fillah perlu dicatat ya. Pengetahuan masyarakat memang cuman ini. Ya, cuman ini. Nah, inilah kita pentingnya menyampaikan kepada masyarakat dan ini tugas kita semua, ikhwan. Termasuk antum ya. Kalau lagi ngobrol ya sama pedagang, ngobrol sama orang ya.
Ini masuk dakwah, dan dakwah itu nggak cuma di masjid, di mimbar saja ya. Contoh kemarin ikhwan fillah ya, saya ketemu orang ya lagi dagang apa gitu ya, saya sampaikan, Pak gimana jualannya, rame ya, alhamdulillah sih, tapi Pak agak sepi ya. Sudah Pak, banyak meminta saja sama Allah biar rezekinya dibanyakin, jangan lupa Pak ya, sholatnya jangan lupa. Walaupun kita nggak usah nanya sholat nggak Pak, nggak usah ya, kita sampaikan saja ya, Pak ya, ya kita hidup sudah susah, jangan sampai kita susah di dunia dan di akhirat juga ya. Nah, sholatnya jangan ditinggal Pak ya, nanti ini dan seterusnya ya. Termasuk ya, antum kenalkan yang namanya sunnah-sunnah Rasul ya. Alhamdulillah ya, ada teman tuh yang ngajak sholat berjamaah, dan ternyata sholat berjamaah itu ternyata sunnah Rasul dan seterusnya ya. Harus disampaikan ke masyarakat, sunnah Rasul itu banyak sekali. Dan termasuk, mohon maaf Pak, antum ketemu orang, disapa ya, kemudian lihat mukanya ya, senyum bibirnya, itu termasuk sunnah Rasul sebagaimana Jabir tadi ya. Jadi tidak terbatas kepada dua itu saja, banyak sekali. Inilah tugas kita untuk memasyarakatkan sunnah Rasul dalam segala hal ya. Jangan hanya terbatas kepada hal-hal tertentu saja ya. Dan ini Pak ya, benar kata teman ya. Teman ini seorang ustadz juga ya, tapi bukan Ustadz Syam ya. Ada seorang ustadz ya, dia ngomong sama istrinya ya. Saya ambil hikmah positifnya saja ya. Biasa guyonan di WA, saya pernah WA ke suaminya ya. Ya udah nambah lagi lah gitu ya. Dibaca sama istrinya marah-marah ya. Bahkan istrinya WA saya, Ustadz ya, namanya sunnah Rasul tuh banyak ya, nggak cuman punya istri lebih dari satu ya. Sambil positifnya saja ya, saya nggak marah ya. Ya benar juga kata ibu tadi ya. Ya memang sunnah Rasul tuh banyak ya, sunnah Rasul itu banyak ya. Jangan berpikir sunnah Rasul itu menikah lebih dari satu itu sunnah Rasul. Gini Ikhwan, kita itu hanya kadang-kadang ngambil hadis Nabi itu yang enak-enak saja ya, yang nggak enak jarang kita pelajari ya. Antum tahu nggak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, maka nalahum ro'atan famala ila ihdahuma ya, ja'a yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il. Barang siapa yang punya dua istri atau lebih, dia miring ya, maksudnya condong kepada salah satunya, maka nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring ke sebelah ya. Ini kadang-kadang kita ya selalunya ngomongnya An-Nisa ayat 3 terus ya. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sula, itu hafal. Tapi hadis yang tadi nggak hafal ya. Harus seimbang. Makanya kalau cuma modal nekat dan ilmu sedikit, akhirnya jadi bumerang buat kita. Tuh lihat tuh si fulan ya, mau melakukan sunnah Rasul, tapi istrinya minta cerai, tapi keluarganya berantakan ya. Jadi karena kurang ilmu, kurang ilmu. Yang berhasil banyak, cuman yang tidak berhasil juga banyak ya. Nah tergantung nih Ustadz Syam ya, takut miring apa enggak di hari kiamat nih? Kayaknya enggak ya. Kalau punya kemampuan mah lanjut Ustadz. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Semoga bisa dimengerti. Allah Baik, Ustaz, terima kasih penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Asma Khotijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan perayaan Maulid? Apakah itu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Iya. Betul Ustaz. Ikhwan fillah, ada sebuah hadis ya. Man, barang siapa ya yang membesarkan atau yang memuliakan maulidi ya, hari raya, hari kelahiran saya ya, kemudian dan seterusnya. Saya kurang hafal belakangnya ya. Nah, ini ikhwan fillah, hadisnya adalah ya, dicari kumpulan hadis doif ada nggak ada. Saya ulangi. Hadis sahih sudah dikumpulin, hadis hasan sudah dikumpulin, hadis doif juga sudah dikumpulin. Ya. Hadis doif di kumpulan hadis doif itu aja nggak ada, ya. Apalagi ya di hadis sahih. Ya. Dan setahu saya, ikhwan fillah, itu nggak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau cara cintanya kepada Rasulullah salah, maka akan menimbulkan kesalahan yang lain. Yaitu tadi memperingati Maulid Nabi sampai malam, ya. Padahal ya termasuk perintah Nabi itu sholat subuh tepat waktu.
Sholat witir juga, sholat malam. Karena sampai malam jam 12, jam 1, akhirnya sholat subuhnya kelewat. Ya, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ikhwan, ya, ada ulama yang memang masih ya tengah-tengah lah ya. Dia mengatakan ya itu bagian daripada nggak apa-apa, yang penting. Nah, tapi saya condong kepada enggak, itu bukan bagian daripada cinta kepada Rasul. Kenapa? Siapa yang lebih cinta kepada Rasul daripada Abu Bakar? Ya, daripada Umar, daripada sahabat. Nggak ada yang lebih cinta daripada mereka. Apakah mereka nggak kenal tanggal kelahiran Nabi? Kenal. Tapi mereka toh tidak melakukannya. Ya, riwayat-riwayat para sahabat, ulama-ulama salaf terdahulu nggak ada yang memperingatkannya. Ya, dan anehnya itu, ya, maulidannya rame, ya, tapi sholat jamaahnya sepi. Ya, maulid nggak pernah disuruh sama Rasul, sholat berjamaah disuruh sama Rasul. Ya, terus yang benar yang mana? Ya, kita semua bisa memilihnya, bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Jadi itu bukan bagian daripada cinta kepada Rasul. Bagian daripada cinta kepada Rasul mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasul, dan Rasul tidak melakukan hari kelahirannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir ya, Pak. Baik, Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, apakah keturunan Rasulullah ada yang akhlaknya tidak baik? Apakah kita wajib menghormati atau mengikuti semua keturunan Rasulullah meskipun akhlaknya tidak baik? Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk keluarga Nabi itu kalau di silsilahnya, ikhwan fillah, ya, Abu Jahal itu termasuk pamannya Nabi. Ya. Abu Jahal ini termasuk keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ternyata ini buruk sekali. Ya. Nah, keturunan Nabi dan seterusnya, apakah ada yang nggak benar? Ya. Bisa jadi ada, ikhwan fillah, ya. Cuman kalau sampai generasi berikutnya, saya yakin nggak ada. Ya. Dari Rasulullah, Fatimah, Hasan dan Husain, kemudian juga Zainal Abidin, ya, dan seterusnya, ya, itu keturunan Nabi semuanya, ya, soleh semua. Ya. Cuman mungkin bisa jadi di akhir tahun ini atau di akhir zaman ini banyak yang mengaku keturunan Nabi tapi akhlaknya nggak ngikutin Nabi. Itu ada. Ya. Saya ulangi, mengaku, ya. Adapun mungkin silsilahnya wallahu alam lah ya. Nah, benar atau tidak. Tapi kalau hanya sekedar mengaku kemudian akhlaknya nggak ikut Nabi, ada. Ya. Ada orang yang memang, mohon maaf, kalau dia sudah mungkin mengenal tasawuf gitu, ya, akhirnya nggak sholat lagi, ya, akhirnya nggak ibadah lagi. Itu kan bukan akhlak Nabi. Nabi yang paling soleh aja masih sholat. Manusia paling sempurna aja sholat. Ya. Ini ada yang nggak sholat, yang mengaku keturunan Nabi. Ya. Apakah kita perlu hormati? Ya, yang nggak perlu dihormati. Kenapa? Karena ya keturunan Nabi itu dihormati karena ya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah alam. Dan ini sekali lagi, ikhwan, banyak orang yang memang menjual, ya, dia keturunan Nabi, ngakunya keturunan Nabi, dzurriyyahnya Nabi, tapi ternyata dia bukan keturunan Nabi, hanya pengakuan saja. Saya tahu persis, Pak, di Pulau Gebang itu, dulu Pulau Gebang Jakarta Timur, ya, itu ada orang, Pak, awal ke situ, ya, memang mukanya Arab banget, Pak, mukanya Arab banget. Ya, hidungnya mancung, ya, mukanya Arab. Awal ke situ, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia nggak mengaku keturunan Nabi, biasa aja, ya, ke masjid biasa aja. Tiba-tiba di tahun kelima atau berikutnya, ya, tiba-tiba dia mengaku keturunan Nabi. Ya. Saya Fulan bin Fulan terus sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu ikhwan fillah, akhlaknya buruk sekali. Kadang-kadang suka marahin orang di masjid, ya, nggak punya adab. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi, ya, oleh karena itu kita pilah-pilah saja, ya.
benar atau enggak. Ya kalau memang keturunan Nabi insya Allah enggak seperti itu. Ya, yang murni enggak akan seperti itu. Ya, keturunan Nabi semuanya insya Allah baik-baik. Ya, apalagi yang memang nasabnya benar-benar sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang pengakuan saja. Nah, baik, udah. Ustaz, sebenarnya ada satu lagi kalau Ustaz izinkan, tapi kalau memang udah cukup ya. Ya udah, satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi ya. Dari Pak Hari Iskandar, izin bertanya, seperti kita ketahui apapun yang berasal dari Rasulullah dijadikan tabaruk atau mencari keberkahan oleh para sahabat. Ada riwayat di mana sahabat menggunakan darah bekas bekam Rasulullah. Apa yang menjadi alasan Rasulullah membiarkan meminum darah tersebut padahal darah itu diharamkan? Ya. Jazakallahu khairan katsiran. Yang bekas darah ini bekam wallahu alam. Saya nggak tahu ya riwayatnya. Coba nanti dicari lagi, tapi saya baru dengar ini ya. Tapi kalau ya tabaruk dengan, mohon maaf, ludahnya Rasul. Ya, mohon maaf, jangan samakan ludah kita sama ludah Rasul ya. Karena ada sahabat yang dia berkata, saya sejak kecil ya salaman dengan tangan Rasul itu wanginya luar biasa. Ya. Sampai beliau meninggal pun masih wangi. Ya, jadi tabaruk dengan yang ada di dalam diri Rasulullah dibolehkan. Ya, termasuk bekas wudunya, ya, itu dibolehkan. Nah, adapun darah ini, ya, saya belum lihat riwayatnya, ya. Kalaupun ada riwayatnya, nggak tahu sahih atau tidak, ya. Kalaupun memang sahih, ya misalkan nih Pak, ya benar dilakukan oleh sahabat Nabi, ya. Hadisnya sahih misalkan, bisa jadi itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat Pak, di dalam kitab ini juga ada beberapa kekhususan Nabi. Ya, kekhususan Nabi itu banyak yang tidak dimiliki oleh kita. Salah satunya Nabi itu setiap malam harus sholat malam. Ya. Yang kedua, ya Nabi itu ya kekhususan beliau salah satunya beliau pernah lewatin kuburan kemudian menancapkan pelepah daun kurma. Kata beliau, agar penghuni kubur ini diringankan azabnya sampai pelepahnya ini kering gitu. Ini kan kekhususan Nabi ya. Kalau antum ngikutin ini, ngelewatin kuburan, naruh pelepah daun di situ ya. Satu, antum nggak tahu itu diazab atau tidak ya. Dan antum suudzon itu namanya sama penghuni kubur ya. Ini main nancepin aja padahal belum tentu dia diazab. Ini kekhususan Nabi. Apalagi contohnya salah satunya adalah ya beliau boleh beristri lebih dari 4. Ya, ini kekhususan Nabi. Ya. Adapun selain itu, ya bisa jadi sama. Ya. Dan yang lainnya ada kekhususan banyak lah. Ya. Seperti misalkan saum wisol. Ya. Saum wisol itu puasa yang berlanjut. Ya. Waktunya buka tapi nggak buka. Ya. Itu Rasulullah itu boleh. Ya. Nah, adapun yang ini, kalaupun memang benar berarti bisa jadi kekhususan Rasul. Tapi sekali lagi, ya saya belum lihat riwayatnya, belum tahu riwayatnya. Kalaupun riwayatnya salah, berarti sudah selesai. Ya, berarti memang nggak ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini tugas saya dan antum sekalian. Coba cari bareng-bareng. Ada nggak riwayatnya? Ya, ada tidak riwayatnya? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Semoga bermanfaat buat saya dan antum sekalian. Saya langsung tutup ya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pembawarannya. Jazakallahu khairan. Bapak-bapak, Ibu, berakhir pula acara pengajian malam ini. Monggo yang mau pamit bisa langsung. Karena udah ditutup sama Ustaz tadi ya. Tutup mana itu? Oh, ya udah kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh. Monggo-monggo.